اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل لنا ظاهرا وباطنا وتكشفنا بحكمتك صديق في دنيانا واخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدك وإليك يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu. Wal maqalatu salisatu, ucapan yang ketiga, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi ibu-ibu mau apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah nama aslinya itu adalah Abu Quhafah. Jadi dikatakan Abu Bakar karena dia pagi-pagi sekali masuk Islam, artinya mula-mula sekali masuk Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah julukan beliau saat baginda Rasul mengumpulkan pembesar dan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy dan orang-orang Quraisy, beliau mengumumkan bahwasanya beliau itu telah Isra Mi'raj. Dan kebanyakan tidak percaya, dan Sayyidina Abu Bakar itu percaya, maka beliau dikasih julukan As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di Madinah beliau dapat salam dari Allah. Karena beliau itu ketika ada panggilan berjihad dengan harta dan dirinya, beliau memberikan seluruh hartanya kepada baginda Rasul. Sampai baginda Rasul itu bertanya, hal tarakta syai'an li ahlika ya Abi Bakrin. Sampai baginda Rasulullah tanya, apakah engkau telah meninggalkan sesuatu untuk keluarga wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar itu terkenal orang yang kaya. Jadi hartanya banyak diberikan untuk perjuangan baginda Rasul. Jadi sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu dapat salam dari Allah. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu dapat salam yang banyak, ini sedekah sedikit untuk agama dari salam dari Allah. Karena ada bisa. Ya. Jadi kalau mau dapat yang bagus ya harus banyak. Jadi harus banyak berkorban untuk agama. Yang punya harta ya harta, kalau tidak punya harta ya badannya, kalau tidak punya badannya ya pikirannya. Jadi harus memberikan manfaat untuk agama dan orang Islam. Jadi tidak bakar. Maka ucapan yang ketiga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabrah bila zadin ainan amali salih fa ka'annama raqibal baqarah bila safinatin. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang masuk kubur, meninggal maksudnya, dan dikuburkan bila zadin tanpa bekal. Bekal itu adalah minal amali sholeh, tak punya amal sholeh. Faka'an nama raqibal baqarah bila safinah, maka seakan-akan perumpamaannya ia seperti mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi orang mati itu seperti orang mengarungi lautan. Ai fayadriku raqallahu la solahu illa biman yunkiduhu. Maksudnya bagaimana? Dikatakan tanpa perahu dia akan tenggelam. Dengan sebenar-benarnya tenggelam batu. Tenggelam batu, tidak akan selamat baginya. Tidak ada selamat kecuali ada orang yang menyelamatkan. Illa biman yunkiduhu. Jadi terombang-ambing. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diucapkan oleh baginda Rasul, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariril mawis. Jadi kata baginda Rasul, tidaklah seorang mayat di dalam kuburannya kecuali seperti orang yang tenggelam yang terombang-ambing.
Maka kalau meninggal itu banyak sekali aturannya. Jadi kalau orang meninggal itu hendaknya didoakan. Dalam sebuah keterangan disebutkan, maka saat mayat itu diturunkan maka doakanlah, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit 3 kali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Itu 3 kali. Dikatakan kalau ini dibaca maka mayat itu tidak akan disiksa sampai trompet itu ditiup. Maka penting ibu-ibu, bapak-bapak, anak itu mesti mondok. Mengapa harus tahu kalau orang tuanya meninggal apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Dianjurkan juga saat sudah dimakamkan, orang-orang sudah pulang, maka anak istri itu jangan ikut pulang juga. Dikatakan dalam satu keterangan bahwasanya kalau orang-orang yang mengantar ke kuburan itu sudah pulang semua, sedangkan anak dan istrinya masih di situ, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa si orang tua. Contoh mulai karena pakai pereng saya tampil, dan sini mulai cuaki ke orang tua, perlu nangis di situ, nangis Allah. Cara keajaran itu keliru. Meratap itu tak boleh dia pak. Sebutnya cara keajaran di Odi tak pernah nangis oleh Tuhan itu sebuah. Mana yang Tuhan mati lelah nangis cara keajaran. Nampak siksa. Tahu itu. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar dikatakan, orang yang meninggal, orang yang masuk kubur tanpa bukan, maka seakan-akan dia seperti orang yang mengarungi laut tanpa perahu. Jadi kalau orang belajar dalam kitab tasawuf disebutkan, kalau perahu itu namanya namanya syariat. Kalau lautan itu namanya tarekat. Lah intan permata yang ada dalam lautan itu namanya hakikat. Itu kalau dalam kitab Kifayatul Ahya disebutkan begitu. Nah, kalau orang belajar intinya apa-apa itu yang dicari intan. Jadi tidak bisa orang itu mendapatkan intan kecuali harus menyelam di lautan, di dasar lautan intan. Jadi intan. Nah, tidak bisa sampai kepada dasar lautan kecuali melalui lautan, dan tidak bisa akan mengarungi lautan melainkan kecuali dengan perahu. Maka sama orang itu tidak akan keratu Allah muntah ibadah. Ibadah keratu Allah mun andi ilmu. Muntah di ilmu tak bisa mengenai sanggup. Lepas semangat ibadah mengenai sanggup oh iya, tapi tadi ilmu nanti pun jauh makan tak. Bagaimana orang salim sekali ilmu itu kan. Bahkan sebelum kahat bagaimana orangnya alim ngerti merupakan. Maka penting oleh kaji. Itu pentingnya kita mengaji. Di Al-Quran. Maka saat ayat itu nanti sudah ditinggalkan oleh yang mengantar setelah 7 langkah kan begitu dalam keterangannya. Maka datang namanya satu. Pertama ada namanya datang sebuah malaikat namanya yang Harun. Kalau dalam kitab Al-Qaimul Ahbar itu disebutkan malaikat itu namanya Harun. Paun katanya nanti sebentar lagi ada protokoler bahasa kita. Ada yang akan memeriksa. Beneger yang ngaji, mungkar ben, nakir dan mungkar nakir. Dari kata rumah. Nah nanti ini akan melanjutkan man rabbuka man nabiyuka. Ada bocoran katanya. Jadi boleh lagi Nabi bocoran. Masa puas tak bisa berbocoran ujiannya. Ya, tanya mungkar ben nakir ada yang bocor di Nabi. Masa ujian tak boleh bocor? Ini. Lah, orang-orang yang masuk surga itu bocor di Rasulullah. As-Sabiqun al-awwalun itu bocor di Rasulullah. Al-Mubasysyarun bil jannah, sahabat sing ngagalaban swarga beres orang sahabat lain bocor di nasi masuk warga. Ya Pak juga ada di mau masuk neraka bocor bisa bocor dia. Bocor. Kan? Setelah kisah ayat itu menjawab man rabbuka man nabiyuka Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal muslimuna ikhwati wal ka'batu kiblati wal Qur'an imami. Ini awak bercokok Allah Tuhanku Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah,
kemudian Ka'bah kiblatku, Al-Quran sebagai imamku, orang-orang muslim adalah saudaraku. Kalau ini sudah bisa dijawab, maka nanti ada pertanyaan boleh. Biar orang langsung tedu, ada pertanyaan boleh. Menurut saya Nabi Muhammad terwakil oleh di bawah najiah. Ini bisa ini anjar lagi oleh di bawah. Kenaki. Bila jawab dari akti nama malaikat nambah ngidi, ngaji ngidi, aku jawab nama haru malaikat itu. Oh, menjadi sih, belajar beri di Allah situ nikmat atau keseksaan. Portapor ke nikmatnya. Jadi nikmat atau seksaan. Bila jawablah, oh iya malaikat singkong dia tahu dari Allah, dari Rasulullah, dari Al-Quran dan hadis tahu ajrinya jawab nak aja. Oh menjadi yang malaikat, oh iya benar benar. Setiap benar demah, mulinya pada hidungan. Nom kana umil arus pun baca tes pengiran kita punya kok pengen ngasih ibu siang malam urus hajian yang itu oh ini ibu tak urus anak ini ibu nom kana umil arus itu selama ibu maka dia ibu uji kita jadi dekat kiamat mau nikah oh oke ada jalan dengan tangan aku pilih waki di mode tangan pilih waran di mode mereka di mode mau nikah kenapa? Dia bagi mereka. Dia datang lagi, terus penghabisan mereka hilang. Ya, dia boleh tahu apa mereka itu buat. Dia lupa yang boleh dilakukan. Dia lupa itu. Karena dia lupa dari mati dari dia lupa karena ada. Bila orang tak bisa jawab, kita tak bisa jawab. Tapi bila Allah bisa jawab, kalau amal tidak bisa jawab, maka bisa boleh. Semadang, sekadang pun amal siap. Maksudnya nyaman tidak alam roh, alam arwah tidak apa terowongan itu siap. Bisa itu dia kan jin lebar tak rela, tak rela jin. Bisa dia wirid nanginan. Hari ya tak tahu mana wirid tak tahu jangan aku jumpa ke rela roh. Kayak lagi dong, kong itu. Kemarin orang kita kui kalau mau bicara kemarin ada jalan. Tiap saat apa ini bicara kong. Nah orang mati bisa mengerti. Begitu kita bisa jawab, maka malaikat dia akan angkat. Apa itu? Hebat. Maka cerita kita dan anak Tuhan. Nampak anak dia, makin dia. Lepas, kapan dia dong, kalau bolong, ekosin kita tulis kampus ini ada lagi. Aduh ya, dan ada lagi sebagai anak dia itu. Kasih dia ada. Kalau bolong mereka kayak kalau bolong mana itu dia jiting, baik gua tu dia je. Dengan kanan aku saya bukti mati kanan aku habis berterap bi, mana dulu api. Kita saya tunggu lagi saya ada saya kedui, saya. Wah, mana lain dia dong, dengan tu. Ini kan pergi dia itu songkan sangat, itu wakil songkan sangat, betul songkan sangat. Dari mana dia sih dari wakil pasti. Jadi pada dalam probably boleh variasi probably. Boleh dalam kita tahu ibu lambat itu wakil ya, itu wakil. Bila orang gila itu punya apa? Di malaikat maut tanya lagi. Saya kok emakon di Allah kita harus benar. Every period. Bila tiba lagi berki, yang beri itu boleh tidak apa-apa. Kita nyaman nggak sih? Punya aman. Kalau nanti mereka boleh soal nanti apa juga? Kayaknya jangan niat karena kan dia malah apa benar? Kan? Entah kalau boleh mereka kenal kan? Karena itu ada cerita pembuat punya dia. Tapi dari mereka betul bahwa itu wakil. Bila orang yang jadi kira tinggal dia aja tu, tak boleh sama mereka. Malaikat maut. Makanya itu sebelum keterangan tidak malaikat maut ini yang paling tinggi sampai sebelum wirid dan soalnya sudah orang ini bisa jauh. Mun wirid sendiri jadi malaikat maut ini tak bisa jauh. Karena rusak. Kau wirid malaikat maut. Mana? Sampai setelah mayat ini berada di kuburannya, maka nanti yang menjadi tempatnya siapa? Aman dan ulang ke abri nasi sedekah ke orang yang sedekah ini dia datang ke makhluk dan makhluk
Sebaliknya kualitas itunya di atas dunia, orang ini berbuat keburukan maka amal buruk ini akan datang menemani dalam kuburan. Salah lejubo boceng nah tahu kan? Jangan gampang lah kopi lagi seri akhir. Ayo aku datang yuk. Jangan gampang kue sih. Kue berpandang anak di jalan kue. Mana yang biru kue yang biru. Jangan gampang yang sederhana ya. Maka mungkin makin nasi tidak boleh bagi koreng lapar. Maka nasi tidak jadi mata nari jadi kotor. Jadi nasi yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka besok jadi amal yang luar biasa dan menerangi kuburan itu terang benderang. Maka jangan dianggap sederhana sedekah. Kan terkait dengan mati boleh kan? Apa pentingnya bahagia? Al-Bada ilalu Sayyidil Mursalin wa Syahidil Mudhibin. Kira bahkan Al-Bada ilalu Al-Bada ilalu Sultan Syahidil Qadir Al-Jailani. Apa pentingnya bahagia? Begitu baik pada hadiah, mulai bahagia, mulai mensesuaikan saja tidak banget. Itu wakil itu keterangan bahwasanya bila oleh ngirim bila pada korek mati, bila bahagia mati waktu sambung. Wampun. Ngirim terus ngirim mantuan, ngirim bauman, ngirim oti bauman, bahwa ngirim mantuan. Waktu artinya mantuan. Lebih hemat kalau dia hangirin dengan Tuhan. Betul. Jadi itu disambut. Orang-orang Muslim disambut. Jika kaum disambut, abur matre. Maka kita ucap pada Tuhan Allah agak ina wa mahadina wa jadina wa jadatina wa ikhwadina wa akhwatina ila akhiri. Maka terkait dengan hadiah kita. Bila nyambut kita orang-orang semati kita nyambut bahmuja ibu kita. Apa nyambut? Iya hadiah dibuat nasi yang berakhir saya kok kaki depan itu betul pakai hawat nasi kirim berbareng berjam nasi kok depan kaki itu betul yang betul maka jangan sampai iman jangan sampai tak kirim bertehak mana paling dia sangat semakin sekali yang ada oleh ahli kuburan dari kalangan oleh mungkin khusus ulama-ulama berbareng wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu an nukina an Syekh Abdul Muhyi As-Saklawi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril bersabda kepada Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar. Jadi kata baginda Rasul sifatilah kebaikan-kebaikan Umar. Artinya jelaskanlah kebaikan-kebaikan Umar kepadaku. Faqala Jibril menjawab laukanatil biharu midadan jika lautan dijadikan tinta kata Jibril wasyajaru aklaman sedangkan pohon itu dijadikan pulpen lama hasortuha maka tidak akan bisa menulis amal umat dan kebagusan. Bayangkan tinta di lautan, pohon-pohon dijadikan pulpen. Saking banyak amal, saking banyaknya amal Sayyidina Umar itu julukan Al-Faruq. Maka pembeda antara yang baik dan yang batil, yang hak dengan yang batil. Pembeda antara yang batil dengan yang hak. Faqala sibli hasanati Abi Bakrin kata baginda Rasul bertanya lagi kepada Jibril, sifatilah kepadaku kebagusan Abu Bakar As-Siddiq. Faqala maka kemudian Jibril mengatakan Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Jadi kata Jibril Umar itu satu kebaikan dari beberapa kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi artinya masih tinggi kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Jadi kata Syekh Nawawi mengatakan kemuliaan dunia itu adalah dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh.
Jadi kalau di dunia itu mau mulia, mau bagus, maka harta. Maka sekarang itu kalau ada orang berharta itu kan perlakuannya bagus. Jadi kalau mau bagus, usahanya mau bagus, kendaraannya mau bagus, maka dengan harta. Wa idzul akhirati bisolihil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat itu bisa diperoleh dengan amal soleh. Mau tak mau dengan amal soleh. Karena seluruhnya ini tak ada nilai kecuali amal soleh. Ai fala yatakawwa umurud dunya wala tasruhu illa bil amwal. Maka tidaklah menjadi kuat, menjadi bagus, tidaklah menjadi kuat urusan dunia dan tidak bagus urusan keduniaan illa bil amwal, kecuali dengan harta. Jadi mau sekolah juga perlu harta, mau rumah juga perlu harta, mau kendaraan juga perlu harta. Maka dikatakan tidak menjadi kuat, tidak menjadi bagus urusan dunia melainkan dengan harta. Wala tatakawwa umurul akhirati wala tasluhu illa bil a'malis shalihah. Dan tidak menjadi kuat urusan akhirat, tidak menjadi bagus dan tidaklah bagus urusan akhirat illa bil a'malis shalihah, kecuali dengan amal soleh. Amal soleh itu menjadi bagus, amal itu menjadi bagus kalau disandarkan kepada Allah dan Rasulullah. Kalau tidak disandarkan kepada Allah dan Rasulullah, maka tidak ada nilai. Menjadi nilai luar biasa karena bersandar pada baginda Rasul. Jadi kalau mau haji, maka niat haji untuk melaksanakan perintah Allah dan ikut sunnah baginda Rasul. Jadi bukan hanya untuk menghilangkan kewajiban, tidak, tetapi ikut perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan ikut sunnah baginda Rasul. Semua di dalam perintah syariat juga begitu. Maka Syekh Imam Zarmuji itu mengatakan dalam kitabnya itu, kami akmali dunia tatasawwaru bi akmali akhirah bi husnidiyah. Jadi bi husnidiyah. Jadi berapa banyak amal dunia itu menyerupai, beralih bentuk, menyerupai amal akhirat karena bagusnya niat. Kerja bangunan, kemudian kerja yang kasar, kuli bangunan, kemudian kerja buruh kasar, itu adalah pekerjaan akhirat. Tetapi pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat kalau niatnya yang bagus. Contohnya umpamanya aku nak bekerja jadi kuli bangunan, atau aku bekerja menjadi kuli di pelabuhan, pikul semen, pikul beras, kan pekerja kasar. Tetapi karena niatnya untuk menafkahi anak dan istri, mengikuti perintah Allah untuk menafkahi anak dan istri dengan harta yang halal, maka itu menjadi nilai ibadah. Maka amal dunia menjadi amal akhirat. Sebaliknya, bukan min akmalin akhirat. Berapa banyak amal akhirat? Tatasawwar bi akmalin dunia, dikubhin dia. Berapa banyak amal akhirat menyerupai amal dunia karena buruknya niat. Ajar apa udah pada demokrat habis dari nyari amplop umpamanya. Ya ceramah sana sini karena yang ingin dikejar itu adalah amplop bisa. Akhirat ini amal. Bawa dalil, bawa hadis, bawa ayat. Ini akhirat. Tetapi karena yang dicari adalah bisyarah, amplop bisa amplop menjadi amal dunia. Sholat itu amal akhirat. Tetapi karena ingin dipuji, dilihat oleh orang, maka menjadi amal dunia. Tidak ada nilainya. Haji, umroh itu adalah amal akhirat. Tetapi karena niatnya agar dipanggil Pak Haji atau dipanggil Pak Umroh, ada Allah. Menjadi dia berubah menjadi amal dunia. Nah, ini terkait begini, maka niat itu menempati posisi yang penting. Maka kata baginda Rasul, niat mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan kita malam ini atau di bulan ini, bulan Ramadan, punya niat yang baik. Mudah-mudahan puasa kita
sandarkan ikut puasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.